Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Kiki Widiawati dari program studi Tadris Bahasa Inggris kelas 1C. Baiklah, pada mata kuliah Umulul Quran ini saya akan membahas materi tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi, adanya kisah dalam Al-Quran ini membuktikan bahwa banyak peristiwa yang terjadi baik terdahulu, dan itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah dalam Al-Quran ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu kisah-kisah para nabi yang memuat tentang dakwah mereka kepada kaum mereka, mukjizat-mukjizat yang ada pada mereka, perkembangan dakwah mereka, sikap para penentang dakwah mereka, dan akibat-akibat yang diterima oleh orang-orang yang mendustakan para nabi. Contoh kisahnya yaitu seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, dan lainnya para Rasul dan Nabi. Yang kedua yaitu kisah-kisah orang terdahulu dan kisah-kisah orang-orang yang tidak dapat dipastikan kenabiannya, seperti kisah orang-orang yang keluar kampung halamannya. Contoh kisahnya yaitu seperti kisah Jalut, Maryam, Ashab Al-Kahfi, Ashab Al-Fil, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kisah-kisah yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu, seperti perang Badar, perang Uhud dalam Quran surat Ali Imran, perang Hunain, perang Tabuk dalam Quran surat At-Taubah, lalu perang Al-Ahzab dalam Quran surat Al-Ahzab, dan kisah-kisah para sahabat Nabi dan turunnya ayat-ayat lain yang mempunyai latar belakang penurunannya. Baiklah, di sini saya akan membawakan satu kisah yang ada dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Nuh. Jadi, Nabi Nuh ini adalah nabi ketiga yang wajib kita ketahui dalam Islam. Sebagaimana kita tahu, kisah Nabi Nuh ini seputar pembuatan kapal besar yang digunakan untuk menyelamatkan diri dari azab yang diberikan Allah untuk orang-orang kafir atau mendustakan agama Allah. Dakwah Nabi Nuh ini tidak berjalan lancar. Dalam proses dakwanya dia dicemooh dan diejek oleh orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir itu juga mengejek kaum Nuh yang miskin. Yang lebih parahnya, orang-orang kafir itu tidak percaya bahwa Nabi Nuh adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Nuh pun berserah diri dan meminta petunjuk kepada Allah. Segala bentuk kekesalannya ia limpahkan kepada Allah, dan akhirnya ia meminta Allah untuk menurunkan azab untuk orang-orang yang tidak mau menyembah Allah. Dan Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh itu. Allah memerintahkan Nabi Nuh itu untuk menyiapkan alat-alat untuk menyelamatkan diri. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal, dan Nabi Nuh pun langsung melaksanakan perintah itu. Namun, dalam proses pembuatan kapal, mereka diejek oleh orang-orang kafir. Dan untuk membalas ejekan tersebut, Nabi Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, sesungguhnya kami pun mengejek kamu sebagaimana kamu mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan tertimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang akan terkena azab yang kekal." Quran surat Hud ayat 38-39. Hingga akhirnya pembuatan kapal pun selesai, dan pembuatan kapal itu dibantu oleh hewan-hewan yang cerdas, yang dalam proses pembuatannya itu kurang lebih dalam kurun waktu 40 tahun. Setelah semua selesai, Nabi Nuh menyuruh para kaumnya beserta hewan-hewan agar mereka berkembang biak untuk menaiki kapal yang telah jadi. Pasalnya Allah memberi titah kepada Nabi Nuh bahwa orang yang terkena azab ini adalah orang-orang yang tidak mau menaiki kapal tersebut. Akhirnya setelah semuanya siap, Allah menyuruh langit untuk menurunkan hujannya, dan Allah menyuruh bumi untuk mengeluarkan air dari segala penjuru. Dalam sekejap terjadilah air bah yang begitu dahsyat. Inilah bencana yang ditakdirkan oleh Allah untuk membinasakan orang-orang kafir dan mengabulkan doa dari Nabi Nuh itu. Dan kapal Nabi Nuh itu berlayar dalam pemeliharaan Allah dan dalam perlindungan Allah. Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Setelah semua orang kafir itu tenggelam,
Allah menyuruh bumi untuk menghisap semua airnya. Lalu kapal Nabi Nuh pun terdampar di Gunung Judi, dan di sanalah mereka selamat dan mereka berkembang lebih banyak dan hidup dengan damai dan tentram. Baiklah, itulah salah satu kisah yang terdapat dalam Al-Quran dan sedikit materi tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Do that one dance, baby. That one.